Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofatul Umami dari kelas B2 dengan NIM 2111304084. Materi 1, gambaran toksikologi klinis dan pemeriksaan nafza. Pemajangan racun-racun yang berada di sekitar lingkungan dapat melalui beberapa cara seperti asap rokok, asap kendaraan, merkuri, radiasi UV, dan lain-lain. Toksikologi itu sendiri lebih ke cara pemeriksaan yang akan dilakukan. Pada toksikologi klinis, spesimen atau sampel yang dapat digunakan seperti urin, darah, saliva, kuku, dan rambut. Ahli teknologi laboratorium medis bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengidentifikasi keberadaan obat dan racun yang berada di dalam cairan organ dan jaringan. Ganja digunakan dalam ruang lingkup medis masih belum diputuskan. Untuk menghindarinya perlu berhati-hati dalam mengatur sintesis yang dijadikan sebagai obat. Harus ada monitoring dari BNN untuk menghindari penyalahgunaan. Seorang KTLM harus berhati-hati jangan sampai terkena zat-zat reagen yang akan berakibat fatal bagi tubuh yang memeriksanya, karena reagen bersifat asam pekat. Oleh sebab itu, diperlukan K3 dalam pemeriksaan untuk menghindari paparan zat berbahaya. Karena dengan menerapkan K3 juga untuk mengurangi resiko paparan zat berbahaya. Untuk mendukung keselamatan kerja di laboratorium, selain K3 diperlukan juga SOP yang tepat sebagai petunjuk cara kerja yang benar. Salah satu metode pemeriksaan nafza yaitu dengan kromatografi lapis tipis. Sampel dinyatakan positif jika nilai RF sama dengan kontrol, sedangkan sampel dinyatakan negatif bila RF berbeda dengan kontrol. Materi 2. Pemberantasan narkoba dengan kolaborasi bersama laboratorium diagnostik dan rehabilitatif. Berdasarkan negara, Indonesia menjadi salah satu pasar narkoba yang tersebar di beberapa pulau seperti Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Mereka mengirimnya ke beberapa negara seperti China, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Perancis, dan lain-lain. Tes pemeriksaan narkoba menggunakan beberapa sampel seperti urin, darah, rambut, saliva, dan kuku. Secara kualitas, untuk memastikan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membinanya. Dari Undang-Undang Dasar, pecandu narkoba harus direhabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu sebagai pengganti hukuman bagi penyalahgunaan narkoba. Di Yogyakarta sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba seperti miniatur Indonesia. Penduduk Yogyakarta berasal dari penduduk lokal dan dari beberapa daerah di Indonesia. Kota pelajar. Sebagai tujuan pendidikan di Indonesia, daerah pariwisata. Jumlah objek wisata di Yogyakarta berjumlah 32, sedangkan desa sebanyak 41. Sebagai salah satu contoh, BNN Sleman membungkus pengedar sabu di kawasan Kota Bersih Yogyakarta, Kota Bersih Narkoba. Di Yogyakarta ada 3 jalur dalam penyelundupan narkoba. Yang pertama jalur darat dari jalur utara melalui Magelang, timur melalui Solo, barat melalui Cilacap. Dari jalur udara melalui Bandara Adi Sucipto, jalur laut nihil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.